Para pedagang kaki lima di Jalan Sendowo di kawasan Kota Lama, Semarang, Jawa Tengah mengiba saat Satpol PP hendak membawa barang dagangannya. Senin siang, petugas Satpol PP Kota Semarang menertibkan PKL yang menggelar dagangan di tempat yang dilarang. Petugas mengaku terpaksa bertindak tegas karena sebelumnya sudah diberikan peringatan berulang-ulang terhadap pedagang namun tidak dihiraukan. Para pedagang yang sebagian besar menjajakan barang-barang bekas ini mengaku mengetahui adanya larangan berdagang di kawasan tersebut, namun mereka tidak punya tempat lain untuk berjualan. Dulu memang kami di sisi sini sudah tertib, mereka balik lagi ini yang parah yang hari ini. Maka kami sampaikan kepada pedagang 2 hari sekali kami ke sini, kami cek seberapa gemuk lingkungan sini. Setelah penertiban ini, petugas menyatakan akan mengadakan penertiban rutin setiap 2 hari sekali. Hal ini dilakukan guna menciptakan kawasan wisata Kota Lama Semarang lebih nyaman dan bersih. Selamat malam, apa kabar Anda pemirsa? Informasi penertiban PKL tadi menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Kami juga akan menghadirkan pertemuan antara Mensesnek dengan Kasat Jenderal Andika Perkasa di tengah penantian nama calon Panglima TNI. Saya Latif Sregar, inilah iNews Prime. ...31 mahasiswa Universitas Sumatera Utara ditangkap karena mengkonsumsi sabu dan ganja di dalam kampus. Kampus digerebek setelah diintai berbulan-bulan sebagai sarang narkoba. Ini tas tadi diperiksa, ada barang bukti situ. Aparat Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara menangkap sejumlah mahasiswa Universitas Sumatera Utara yang diduga sedang pesta narkoba. Penangkapan ini terjadi di kawasan Fakultas Ilmu Budaya USU. BNN sudah mengintai peredaran narkoba di kawasan kampus yang disinyalir telah berlangsung lebih dari 4 bulan. Dari operasi ini, BNN menangkap 31 mahasiswa dan alumni yang dinyatakan positif narkoba berdasarkan tes urin. Atas perbuatannya, pelaku terancam pasal penyalahgunaan narkoba dengan hukuman 20 tahun penjara. Lebih lanjut, polisi akan terus menjalin komunikasi dengan pihak kampus guna mencegah kasus lainnya. Masih soal barang haram, seorang pemuda di Makassar tewas dikeroyok teman-temannya saat berpesta miras. Kurang dari 3 jam, 5 dari 7 tersangka berhasil ditangkap. Seorang diantaranya ditangkap saat tidur di depan orang tuanya. Usai mendapatkan informasi adanya kasus pengeroyokan hingga mengakibatkan seorang pemuda hilang nyawa, kepolisian dari tim Semut Merah Resmo Polsek Tamalan Rea segera melakukan pengejaran. Di tempat pertama, polisi meringkus seorang tersangka di rumahnya saat sedang tertidur pulas. Di hadapan orang tuanya, pelaku diborgol dan diamankan ke dalam mobil. Menuju ke tempat berikutnya di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, polisi gagal menemukan pelaku lantaran pelaku sedang tidak ada di rumah. Namun saat polisi meninggalkan rumah tersangka, polisi berpapasan dengan 3 tersangka lainnya yang tengah mengendarai sepeda motor. Kurang dari 3 jam, polisi akhirnya berhasil mengamankan 5 dari 7 tersangka. Berawal ketika korban bersama pelaku sementara minum minuman keras jenis tua atau balok di depan cokro. Kemudian terjadi perselisihan antara korban dan pelaku. Dari perselisihan tersebut, karena terdesak oleh korban, pelaku ini pergi memanggil teman-temannya yang berada di luar TKP. Hama, warga Jalan Katimbang, Kota Makassar, hilang nyawa setelah dikeroyok oleh teman-temannya dengan senjata tajam. Korban mengalami luka tusuk di bagian pinggang dan luka memar di bagian kepala yang mengakibatkan nyawanya tak dapat diselamatkan. Korban telah dimakamkan di pemakaman setempat. Sementara itu, polisi kini tengah mencari 2 tersangka lainnya yang masih buron. Tersangka pengeroyokan ini dijerat dengan pasal 170 dan pasal 338 KUHP dengan ancaman kurungan penjara di atas 15 tahun.
Seorang pria tewas mengenaskan di sebuah kamar hotel Melati di Medan, Sumatera Utara. Terduga pelaku menabrak portal saat akan melarikan diri dari lokasi. Tabrakan itu justru membuka kasus pembunuhan. Inilah detik-detik saat mobil terduga pelaku pembunuhan menerobos portal hotel di kawasan Jamin Ginting, Medan. Hotel Melati ini pun gempar setelah adanya temuan mayat seorang pria dalam kondisi mengenaskan. Sebelum penemuan jenazah, seorang karyawan sempat mendengar keributan dari dalam kamar. Tiba-tiba, seorang pria keluar dan mengancam karyawan tersebut dengan senjata tajam. Tadi kan saya mendobrak pintu, baru yang bunuh ini mengancam saya dengan senjata tajam. Dan begitu saya larilah. Nggak lama, yang pembunuh ini keluar. Usai kejadian, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara dan menyita sejumlah barang bukti. Topi dan sejumlah uang dan sarung pisau kini tengah diperiksa polisi. Dari TKP yang kita temukan ada tanda-tanda kekerasan, diduga korban ada mengalami luka akibat senjata tajam. Namun nanti untuk lebih jelasnya kita tunggu hasil penyidikan lebih lanjut. Ada di bagian kepala, di ulu hati, perut, dan di kaki. Tangan tadi putus? Tangan juga ada. Putus, ya? Berbekal rekaman CCTV, polisi kini memburu terduga pelaku. Sementara jenazah korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk diotopsi. Kita ke Bandung, kecewa klub kebanggaan mereka jarang menang, ratusan bobotoh menggeruduk markas Persib. Setelah mediasi, manajemen Persib berjanji akan memperbaiki kinerja tim di kompetisi Liga 1. Ratusan pendukung Maung Bandung turun ke jalan. Aksi ini sebagai protes atas performa klub kesayangan mereka di beberapa laga terakhir. Menuntut manajemen untuk menemui mereka, kerumunan bobotoh ini membuat jalan Sulanjana ditutup total. Bobotoh rela bertahan hingga malam hari karena tak satupun manajemen Persib yang hadir menemui mereka. Mengantisipasi kericuhan, unjuk rasa bobotoh ini dikawal ketat personel keamanan. Penantian bobotoh berakhir saat manajemen Persib akhirnya bersedia menggelar pertemuan. Proses mediasi berlangsung alot karena tuntutan bobotoh atas reformasi manajemen dan pelatih tak seutuhnya dapat dipenuhi. Manajemen berdalih masih menunggu hasil evaluasi kinerja tim di seri pertama Liga 1. Kedua pihak akhirnya sepakat memberi batas waktu hingga akhir seri 2 Liga 1. Agar diberi kesempatan dulu, karena masih prosesnya ini masih satu masih panjang, kedua masih perlunya konsentrasi tim ini untuk menghadapi seri kedua. Kekecewaan bobotoh dipicu penampilan skuad Maung Bandung yang jauh dari harapan. Selama mengarungi seri pertama Liga 1, tim besutan Robert Rene Albert ini hanya menorehkan 2 kemenangan dan 4 hasil imbang. Curiga karena aliran listrik di beberapa rumah padam, warga Jalan Merapi, Kelurahan Panorama, Bengkulu dikejutkan dengan seekor ular piton yang berada di atas tiang listrik. Setelah 1 jam upaya evakuasi, ular tersebut akhirnya jatuh karena tersengat listrik. Warga Jalan Merapi, Kelurahan Panorama, Kota Bengkulu dihebohkan dengan keberadaan seekor ular piton yang melilit di tiang listrik. Warga mengetahui keberadaan ular piton tersebut setelah aliran listrik di beberapa rumah warga padam beberapa kali. Warga akhirnya mencoba mengevakuasi ular piton tersebut menggunakan bambu dan tali, namun gagal. Setelah berupaya sekitar 1 jam, akhirnya ular berhasil diturunkan setelah ular lemas tersengat aliran listrik. Upaya evakuasi ular ini cukup menarik perhatian warga yang melintas di lokasi hingga lalu lintas sempat mengalami kemacetan. Kok sampai di situ, Bang? Ngejar apa ularnya?
ada, mungkin kayak kepanasan aja. Iya. Ini ngapa kesetrum? Ya kesetrum, nggak diambil pas kesetrum. Berapa jam ikan nurunin tadi bang? Akibat sengatan listrik tegangan tinggi, ular tersebut akhirnya mati dan menjadi tontonan warga. Diduga, sebelum tersangkut di tiang listrik, ular ini tengah mencari mangsa ayam di atap rumah warga. Apa jadinya jika boneka Squid Game yang tengah viral ditangkap Satpol PP? Informasi tersebut menjadi satu dari 5 berita pilihan hari ini. Tawuran antara warga Kalijaya Cikarang Barat dan Tanah Baru Kabupaten Bekasi pecah di jalan raya. Kedua kubu yang terlibat bentrok saling serang menggunakan kayu dan batu. Akibat tawuran, lalu lintas di ruas Jalan Fathahilah sempat tersendat. Polisi yang tiba di lokasi langsung berupaya membubarkan tawuran. Berdasarkan keterangan warga, tawuran dipicu akibat salah satu kelompok bersenggolan saat mengendarai sepeda motor. Sebuah kios makanan di Jalan Mustafa pada Suka Bandung ludes terbakar. Petugas pemadam kebakaran Kota Bandung yang datang ke lokasi langsung berjibaku memadamkan si jago merah. Material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar hingga menghanguskan seluruh bagian kios. Kebakaran diduga akibat arus pendek listrik jaringan kabel di dalam kios. Setelah 3 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan, api berhasil dikuasai. Inilah detik-detik saat sejumlah kendaraan yang sedang parkir di area gerbang tol Sentul Barat diseruduk bus yang mengalami remblong. Akibat insiden ini, sejumlah kendaraan ringsek dan separator hancur. Diduga bus sedang melaju dengan kecepatan 70 km per jam saat kehilangan kendali. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini dan petugas telah menggelar olah tempat kejadian perkara. Patung boneka Squid Game yang sebelumnya terpajang di Jalan Tunjungan Surabaya akhirnya ditertibkan Satpol PP. Patung boneka Squid Game ini ditertibkan Satpol PP Kota Surabaya karena melanggar fungsi jalan dan keberadaan cagar budaya. Selain melanggar peraturan daerah, keberadaan patung Squid Game ini berpotensi menimbulkan kerumunan sehingga ditertibkan petugas. Saat ini Satpol PP Kota Surabaya telah menyita patung boneka Squid Game beserta dekorasi boneka Halloween. Aparat juga telah memberi peringatan untuk tidak lagi boneka maupun dekorasi lain yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Ratusan imigran asal Afghanistan dan Pakistan menggelar unjuk rasa di depan kantor Gubernur Riau. Mereka turun ke jalan menuntut kemudahan proses pemindahan ke negara lainnya setelah Indonesia. Dengan membawa anak-anak dan poster, ratusan imigran asal Afghanistan dan Pakistan ini menyampaikan aspirasinya secara bergantian. Usai menyampaikan aspirasinya selama 2 jam, ratusan imigran tersebut membubarkan diri dan kembali ke penginapannya masing-masing. LBH Makassar menyiapkan bukti baru kasus dugaan kejahatan seksual yang dilakukan seorang ayah terhadap 3 anak kandungnya di Luwu Timur. Tetaplah di iNews Prime.